Dari terminal Cilacap sore ini ada 7338 yang sedang terparkir hari ini bawa trainingan kondektur. Nanti kita tanya-tanya, kita wawancara, kita cari informasinya buat gambaran teman-teman yang mau melamar jadi kondektur di Sugeng Rahayu. Masih jam 5:07, kurang 3 menit lagi diberangkatkan. Oh ya, untuk hari ini kebetulan infonya ada info dari timur 7801 sudah digantikan dengan armada 7636 yang sudah dirombak atau diperbarui dengan armada Jetbus 5. Nanti kalau sempat kita videokan malam hari. Krunya ada Mas Ribut dan drivernya ada Pak Samsul. Itu ada kondekturnya sedang training. Oke, nanti ketika jalan kita tanya-tanya ke trainingan kondekturnya sebagai gambaran buat teman-teman yang mau melamar di Sugeng Rahayu jadi kondektur. Oke, itu 7338 ini hari ini bawa trainingan kondektur nih. Kondekturnya ada Mas Ribut, drivernya ada Pak Samsul. Nah, ini hari ini bawa trainingan calon kondektur. Nah, ini Mas siapa namanya? Mas Zainal. Zainal. Iya. Udah berapa PP ikut ini? 4 ini. 4 ini. Ini PP-an sing keempat. Iya. Berarti 8 hari. 8. Ada pengalaman di bis dulu? Belum pernah. Belum pernah punya pengalaman di bis, memutuskan untuk kerja di bis. Selama ini 4 PP 8 hari gimana kesan-kesannya setelah sebelumnya belum pernah kerja di bis, terus sekarang mencoba kerja di dunia bis. Kesan-kesannya gimana selama training 4 PP ini? Yang pertama itu asik, seru. Kita di sini juga selain belajar tentang memanjakan penumpang, kan karena penumpang itu adalah raja, itu cara menghadapi penumpang seperti apa, habis itu cara teliti, lebih belajar teliti lagi tentang penumpang jumlahnya juga seperti apa, dan terakhir yaitu tentang halte juga. Oh, ngapalin halte. Ya. Terus pelayanan penumpang. Ya, betul. Berarti selama 4 PP udah diajarin itu sama Mas Ribut? Sudah. Kebersihan armada. Armada kebersihan. Jadi sebelum masuk garasi kita harus membersihkan dari belakang sampai depan, kayak aqua, bekas makanan, dan semacamnya itu. Dan untuk AC juga dibuka juga. Seperti ini. Kita sampai terminal, penumpang udah turun, ya, betul. jok-joknya yang masih ada sampai dibersihin ya. Jadi masuk garasi sudah harus bersih dan siap dicuci. Nggak perlu disapu lagi. Ini masih menunggu penumpang, kita jeda dulu karena ada susulan penumpang dari terminal. Posisinya udah mau sampai di Tugu Lilin, dekat garasinya efisiensi. Ini ada info ada penumpang yang disusul. Ini Mas Zainal yang sedang training. Nanti kita tanya-tanya lagi. Sementara kita jeda dulu. Ya seperti itu ya teman-teman, kalau jadi kru ya diusahakan yang rapi untuk penampilannya.
Ini contohnya Mas Zainal seperti ini dari segi pakaian sangat rapi, pakai sepatu hitam, pakai celana hitam, seragamnya baju masuk, pakai sabuk, pakai jam tangan. Untuk potongan rambutnya juga rapi. Ini bisa jadi teladan atau bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain atau calon-calon kondektor yang mau melamar. Diusahakan seperti ini ya untuk cara berpakaiannya. Masih menunggu penumpang, belum datang. Ya mungkin nggak sampai 5 menit sih, soalnya cuma dekat dari terminal ke sini itu nggak terlalu jauh. Nah, itu sepertinya penumpangnya sudah datang. Oh, lumayan ini ada berapa ya? Sekitar 3 atau 2? 3 penumpang dadakan disusul. Padahal jamnya udah pas ya, tadi kita berangkat itu nggak kemajuan, memang jamnya sudah jamnya berangkat. Oh, Pulpen ngebut. Oh ya, bagus bang. Pulpen. Ya. oke, kita lanjutkan lagi. Ini kita tanya-tanya sama Mas Zainal, calon kondektor yang sedang training. Mas, diceritain dong apa prosesnya kemarin waktu melamar dari awal. Misal apa ya, informasi lowongan kerja dari mana, dari medsos atau dari papan pengumuman, terus pas masuk ke garasi menemuin siapa di garasi, tidur di mana. Nah, coba diceritain dong. Ini buat gambaran buat teman-teman yang mau melamar. Nanti ada gambaran, karena apa ya, banyak yang tanya kalau non pengalaman bisa nggak, terus seperti apa prosesnya. Nah, itu banyak yang tanya seperti itu. Coba diceritakan. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Izin untuk menjelaskan bahwa saya untuk melamar, saya itu ada meliputi ada banner di depan PU. Itu ada menerima lowongan kerja kernet, sopir, dan kondektor. Untuk tahap melamar yaitu silakan buka Instagram atau web. Syarat ketentuan apa saja yang dibutuhkan, seperti kayak surat lamaran, foto 3x4 dan semacamnya, surat SKCK, dan juga yang terakhir untuk uang jaminan. Untuk kondektor seperti saya, uang jaminannya yaitu 1.500.000. Untuk uang seragam 170.000. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir yaitu untuk sesi railing, yang pertama sudah kita sesi interview dinyatakan diterima. Yang pertama kita ada railing garasi. Railing garasi meliputi ada 3 tahapan, yaitu kebersihan, railing ban, dan railing mekanik. Kebersihan apa aja? Kebersihan itu meliputi kayak mencuci bagian dalam dan bagian luar bis. Kayak misalnya body base,
Habis itu nyuci kursi untuk bagian dalam dan lantainya juga. Yang kedua, untuk railing ban. Railing ban kita diajari tentang cara memasang ban bis, ban depan, ban belakang, dan habis itu tekanan ban seperti apa. Bongkar pasang ban ya? Bongkar pasang dan tekanan ban. Kita juga diajari dengan tekanan angin ban. Tekanan anginnya. Ya, yang terakhir yaitu railing mekanik. Kita diajari untuk jumper aki, habis itu ngisi radiator, dan kerusakan-kerusakan ringan lainnya. Untuk kerusakan berat kita dialihkan ke mekanik yang mekanik asli. Langsung, ya, mekanik langsung. Untuk kerusakan ringan kayak ngisi air radiator, habis itu jumper aki kita perbaiki sendiri karena kita sudah ada pembekalan dari kantor. Kayak gitu ya. Ya. Itu tahapan-tahapan ketika training di garasi. Dari awal tadi menjelaskan Mas Zainal ketika melamar syarat-syaratnya seperti apa, terus training di garasi. Itu berapa hari? Training di garasi berapa hari? Untuk training garasi itu normalnya 6 kali pertemuan dalam 3 hari. Tapi kita bisa untuk mempercepat sehari itu misalkan dari 6 bisa ditempuh dalam 3 hari dalam waktu pagi sampai jam 2 siang, istirahat 2 jam, lanjut lagi jam 5 sampai jam 9 malam. Ya, harusnya bisa ditempuh 6 kali pertemuan 6 hari, tapi kita bisa persingkat misalkan untuk orang-orang jauh kayak di Cilacap, Solo, Ngawi dan semacamnya di daerah Surabaya, di luar Surabaya bisa kita tempuh dalam 3 hari. Untuk tempat istirahatnya? Untuk tempat istirahat, kebetulan saya ngekos di daerah Waru, Sidoarjo, jadi saya PP, tapi di dalam perusahaan PO Sugeng Rahayu kita juga dapat fasilitas yaitu untuk mes juga. Lengkap ya, ada kantinnya, nggak usah bingung kalau misal mau cari makan gitu ya. Betul. Ada tempat istirahatnya. Ya, untuk tempat istirahatnya ya memang selayaknya untuk pro lah ya. Betul. Jadi untuk teman-teman yang non pengalaman seperti saya dulu kerja di kantor sebagai R&D. R&D itu Research and Development, bagian kantor 0% tanpa pengalaman base. Jadi saya di sini non pengalaman base dan bisa diterima juga, tapi dengan semangat kerja. Soalnya karena 1 bulan kita railing, garasi dan railing jalan tanpa digaji gitu. Ya, jadi harus siap mental, siap fisik juga, dan tentunya izin keluarga. Ya, jadi selama training di garasi ataupun ketika training jalan itu belum dibayar ya teman-teman. Mungkin ada yang pernah tanya juga, cepat bayar nggak? Oh enggak, di Sugeng Rahayu belum dapat gaji atau belum dapat bayar ketika masa training. Nanti teman-teman akan langsung mendapat gaji atau bayar ketika sudah dinyatakan siap jalan dan sudah punya nomor induk sendiri ya. Nanti jalan 1 PP itu preminya atau pendapatan hari itu, gaji hari itu sudah langsung masuk ke nomor induk teman-teman masing-masing gitu. Ini kan udah training di garasi ya, udah dijelaskan. Training jalan, nah apa yang bisa disampaikan atau bisa diinformasikan ke teman-teman ketika training jalan? Untuk railing jalan, saya kebetulan untuk railing jalan yang pertama kita akan rute terpendek-pendek kayak seperti Cilacap, Kuningan, Wonosobo, dan terakhir nanti ke Bandung gitu. Untuk pesan-pesannya yang pertama, jangan mudah jijik. Karena apa? Karena kita bersih toilet, karena kita bis patas ada toiletnya, ada yang belum disiram kencingnya gitu. Jangan mudah jijik. Yang kedua, kita harus rawat bis ini adalah rumah kita, karena kita dalam 1 PP itu tidurnya juga di bis. Jadi berangkat sampai pulang tidurnya di bis dan rawatlah itu. Karena kalau rusak juga kita yang kena, dalam arti kenaan itu kita nggak bisa kerja maksimal gitu. Iya betul. Itu udah disampaikan sama Mas Zainal seperti itu. Untuk istirahatnya, nah ini kan sampean kan baru pengalaman pertama ya ini di bis. Cara ngatur istirahatnya gimana?
Untuk ngatur istirahat, untuk rute Cilacap dari Surabaya kita ke terminal berangkat jam 5. Dari Surabaya jam 5 sore. Ya, jam 5 sore dari Surabaya terminal masuk sampai Cilacap datang jam 5 pagi. Jam 5 pagi kita ada waktu istirahat sampai jam 5 lagi masuk terminal Cilacap. Oh, Jadi berarti untuk waktu istirahatnya bisa tidur di bis, bisa tidur di mes karena di Cilacap Ada ada mesnya. mesnya juga. Gitu. Mesnya gratis. masnya gratis ya? Ada wifi, ada AC. Oh, gratis. Bayar. Oh, bayar. Bayar. Bayar ya teman-teman, kalau di Cilacap bayar. Yang bayar krunya langsung. Nah, Mas Channel kan posisinya sedang training, jadi taunya itu disediakan. Tapi itu sebenarnya bayar. Yang gratis itu di garasi. Kalau di garasi itu gratis. Seperti itu. Ada fasilitas wifi sama Tapi AC. bayar. Enggak. 10.000. Cuma 10.000. Ya itu apa ya, cerita atau pengalaman informasi ketika training jalan Cilacap seperti itu. Karena untuk setiap kondektor trainingnya nggak cuma ke jalur Cilacap aja, nanti mungkin bisa dipindah ke Wonosobo, ke Cirebon, Kuningan ataupun ke Bandung. Nanti lain rute, lain cerita lagi, dan beda juga untuk jam-jam istirahatnya, jam kerjanya juga berbeda lagi. Seperti itu teman-teman. Itu sedikit gambaran buat teman-teman yang mau melamar jadi kondektor di Sugeng Rahayu yang tanpa pengalaman. Nah, contohnya ini Mas Zainal bisa diterima dan sekarang masih dalam proses training. Untuk proses trainingnya itu waktunya memang nggak dipatok, nggak di apa bahasanya apa ya, nggak ditentukan, nggak ditarget ya. Ya apalagi yang belum pengalaman, nol pengalaman itu sebisanya nanti akan di training atau di railing. Salah satunya ini sama Mas Ribut, kondektor yang selalu membawa trainingan yang dipercaya dari perusahaan untuk mentraining. 40. Nanti ketemu sama Mas Ribut. Nah, nanti akan diajarkan prosesnya seperti apa, cara meniketi, mengarsisi penumpang, seperti apa cara menaikkan bagasi, seperti apa cara membersihkan armada ketika di perjalanan, seperti apa ketika menemani driver. Nah, itu nanti akan diajarkan ketika training. Terus gimana Mas selama 8 hari 4 PP ini? Seneng dia. Seneng? Iya. Positif lanjut? Atau ada apa perasaan lain mungkin? Berubah pikiran. Nah, berubah pikiran? Nah, nggak apa-apa, disampaikan aja. Kalau saya bismillah lanjut, karena apa? Karena yang pertama saya sudah berkeluarga, kan harus ada izin istri juga, dan alhamdulillah istri saya merestui. Ya, udah dapat izin dari keluarga, ya seperti itu. Selama training gimana? Semoga kerasan, semoga bertahan dan tetap jadi apa ya, kru yang terbaik, ya, yang profesional dengan pelayanan yang maksimal, gitu Mas ya. Siap. Itu nanti ada medsosnya nggak? Nah, ada teman-teman yang mau tanya biar langsung japri atau DM aja mungkin. Untuk medsosnya YouTube nggak ada, TikTok, IG mungkin nggak punya IG. Oh, nggak punya. Ya wes nggak apa-apa, tanya di sini aja nggak apa-apa, di komentar sini nggak apa-apa, nanti insya Allah tak jawab satu-satu. Seperti itu ya teman-teman. Ini sekilas, ini hari ke-8 PPN yang ke-4. Next mungkin PPN yang ke-5, kalau kita masih bertemu lagi kita akan lihat sampai mana prosesnya untuk trainingnya. Kita kemarin nggak sempat memvideokan ya waktu PPN pertama, kedua, ketiga, dan baru yang ke-4 ini kita videokan. Nanti mungkin di lain waktu atau di PPN berikutnya kita bisa lihat progresnya seperti apa, dan semoga nanti ketika sudah siap jalan kita bisa temuin lagi Mas Zainal gitu. Dan pesannya kalau misalnya waktu railing, jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Itu penting. Sering-sering bertanya, kayak kepalanya Pak Ribut sampai pusing. Gak apa-apa, ya memang harus seperti itu ya. Jadi jangan diem. Ya memang harus tanya. Apapun itu yang belum tahu sekiranya lo kok
kok gini, kok ada yang bikin penasaran mau apa ya ditanyakan aja, nggak apa-apa. Dan jangan lupa nyimpen nomornya yang training Mas Ribot. Jadi nanti ketika udah jalan sendiri, ada menemui hal-hal yang belum pernah diajarkan, bisa telepon atau WA ke yang training, menanyakan ini seperti ini gimana. Jadi nggak diputusin sendiri ya, minta pendapat ke yang training gitu. Ada pesan lagi? Untuk saat ini belum, tapi untuk next jika ketemu lagi nanti ada pesan terbaru. Oh oke, gitu mungkin. Oke, kita nanti lihat prosesnya nih Mas Zainal. Semoga lancar, semoga tetap betah, kerasan dan bertahan di sini. Amin. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sedikit gambaran atau informasi buat teman-teman yang mau melamar jadi kondektur di Sugeng Rayu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Kita lanjut di video selanjutnya.